Selamat datang di channelnya Time History. Hari ini kita akan membahas terkait dengan integritas nasional. Integritas nasional itu apa dan mengapa materi ini akan kita bahas, karena materi ini mesti muncul ya di TWK CPNS begitu. Oke, langsung saja kita ke pengertian tentang integritas nasional. Integritas nasional adalah konsep yang mencerminkan kesatuan, persatuan, dan keutuhan suatu bangsa yang didasarkan pada nilai-nilai kebersamaan, kesesamaan tujuan, dan tekad untuk menjaga keutuhan negara. Integritas ini mencakup rasa cinta tanah air, loyalitas terhadap bangsa dan negara, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kalau dirangkum secara kesemuanya, bahwa integritas ini adalah kesatuan, begitu ya, kesatuan, persatuan, dan keutuhan suatu bangsa. Begitu, kita next ke tahap selanjutnya, yaitu setelah pengertian integritas nasional, kita lanjut landasannya. Landasan dalam integritas itu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan sejarah dan budaya bangsa. Pancasila itu merupakan ideologi negara kita ya teman-teman ya, yang menjadi dasar dan panduan moral bagi rakyat Indonesia. Sedangkan Undang-Undang 1945 ini adalah sebuah undang-undang yang mengatur tentang dasar-dasar kehidupan berbangsa dan negara. Bhinneka Tunggal ini sebagai prinsip yang menekankan tentang persatuan, keberagaman, dan mengakui perbedaan yang tetap mengutamakan kebersamaan. Itu terus NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk kesatuan yang harus dijaga. Sejarah dan budaya bangsa, kesadarannya atas sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang telah diwariskan kepada kita. Landasan ini kalau kita singkat jadi apa ini? PAUD BINSA, Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan sejarah. Oke, kita lanjut ke aspek-aspek integritas. Di sini ada 5. Yang pertama adalah aspek politik, yaitu tentang kesatuan politik dalam negara, pemerintahan yang kuat dan stabil, serta partisipasi masyarakat dalam sistem politik. Ini seperti pemilu ya. Serta kedua, aspek ekonomi, keadilan ekonomi yang merata untuk semua rakyat, pengentasan kemiskinan dan kemandirian ekonomi nasional. Yang ketiga, aspek budaya, sosial budaya, yaitu tentang persatuan sosial, menghargai keberagaman budaya. Karena kita sebagai yang tinggal di Indonesia itu ya, kita tahu bahwa Indonesia itu punya banyak keragaman budaya, ras, suku. Nah, itu harus kita jaga bersama. Pertahanan dan keamanan, upaya untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara dari ancaman dalam maupun luar negeri. Yang kelima yaitu aspek hukum dan keadilan, sistem hukum yang adil, berintegritas, dan melindungi hak warga negaranya. Itulah 5 aspek integritas: politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan yang kelima adalah hukum. Oke, yaitu dalam integritas itu ada tantangannya. Yang pertama yaitu radikalisme dan terorisme, terus korupsi, hoaks dan disinformasi, kesenjangan sosial, dan intervensi asing.
Radikalisme dan terorisme itu seperti yang kita tahu ya, itu sangat mengganggu bangsa Indonesia sebagai ancaman terhadap stabilitas dan persatuan Indonesia. Korupsi yang menghambat keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat serta memperlemah kepercayaan publik. Dan disinformasi menyebabkan perpecahan dan polarisasi di masyarakat. Apalagi ini kalau semakin kita pemilu tuh banyak sekali hoak-hoak yang menyerang suatu parlon atau paslon dari suatu partai begitu ya, nanti dia akan dijelek-jelekan atau bagaimana. Nah, kita sebagai warga Indonesia, kita tidak boleh termakan dengan hoak tersebut dan kebenarannya harus kita cross check. Perbedaan akses pendidikan, ekonomi, dan layanan publik antar daerah yang dapat menuju ke pencemburuan sosial. Dan yang kelima adalah interferensi asing atau ada campur tangan dari negara asing yang dapat mempengaruhi stabilitas teman-teman ke nilai-nilai integritas nasional. Di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama adalah kebersamaan, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi kelompok. Kalau semisal teman-teman ada kerja kelompok, kerja bakti di daerah ya teman-teman, terus istri atau suami teman-teman itu sakit dan perlu dibawa ke rumah sakit atau itu jadwal kontrolnya, itu harus bagaimana, itu nanti ada di soalnya juga teman-teman. Keadilan, mewujudkan pemerataan, kesetaraan dan dalam sebuah aspek. Kejujuran, transparansi dalam setiap tindakan dan keputusan. Bertanggung jawab terhadap tugas dan peran masing-masing dalam kehidupan berbangsa. Kedisiplinan adalah mematuhi peraturan, dan patriotisme adalah cinta tanah air dan rela berkorban. Contoh penerapan. Contoh penerapannya yang pertama yaitu gotong royong dalam kehidupan sosial, pemilu yang jujur dan adil, penegakan hukum yang adil, penguatan pendidikan multikultural, gerakan anti korupsi, dan pertahanan keamanan. Silakan dibaca ya teman-teman, ini terkait dengan contoh penerapannya. Siapa nanti muncul. Tuh, kalau gotong royong. Oke. Ini semoga membantu teman-teman ya materinya. Mohon maaf kalau ada salah. Maaf apabila ada salah kata. See you the next time.